Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, pada saat ini kita kembali kepada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bab yang baru di semester 2 ini. Pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai puisi rakyat. Kenalkah dengan puisi? Tentu saja kalian sudah tahu, di SD pernah juga belajar tentang puisi, ya. Dalam hal ini adalah puisi rakyat, puisi yang dihasilkan oleh rakyat, kemudian disampaikan dari rakyat ke rakyat, juga menggunakan penyampaiannya secara lisan. Anak-anak bisa dibuka buku paketnya, yaitu bab 5 ya, mengenai puisi rakyat ini. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Ini adalah budaya yang wajib kita pelihara, kita lestarikan. Tahukah kalian tentang puisi? Pada pembelajaran yang lalu atau di bab-bab sebelumnya, kita mempelajari tentang karangan ya, karangan bentuk teks atau prosa. Prosa itu adalah karangan bebas, lawan dari bebas terikat. Jadi yang namanya karangan terikat itu adalah puisi. Jadi puisi itu adalah karangan terikat. Pembelajaran yang lalu kita mempelajari teksnya berupa tulisan teks yang bentuknya paragraf ya. Nah, paragraf yang kita pelajari itu ada, yang sudah kita pelajari ada 4 teks ya. Nah, kita sekarang belajar dengan penulisan yang baru, yaitu tentang puisi. Bagaimana cara menulis puisi? Puisi itu ditulis dalam bentuk karangan terikat atau bentuk yang secara tipografinya yaitu berbait-bait. Nah, kalian harus bisa membedakan bagaimana penulisan secara paragraf dan penulisan secara berbait. Kita bahas sekarang mengenai puisi rakyat. Itu ada bermacam-macam. Puisi rakyat atau dengan puisi lama itu macamnya: 1, ada pantun, ada gurindam, ada syair, ada talibun, ada karmina, ada mantra. Yang akan Ibu perkenalkan pada kalian saat ini adalah pantun dulu. Tentu saja orang Indonesia semua kenal pantun. Di SD juga pernah kan belajar pantun? Udah pada pinter-pinter pasti. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama, warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Dengan pantun bisa mengubah moral, bisa mempelajari agama, juga menambah budi pekerti yang luhur. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pantun merupakan salah satu puisi lama. Puisi lama itu berbentuk bait penulisannya. Pantun juga adalah puisi lama atau sanjak yang terikat oleh syarat-syarat seperti penulisan dalam bentuk bait, jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata dalam tiap baris, kemudian sajak atau rima. Apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi, biasanya di akhir baris. Sebelum kita bahas mengenai apa syarat-syarat pantun, maka ada beberapa contoh pantun. Nah, Ibu perkenalkan yang sudah dikenal ya. Ibu sampaikan maksudnya yang sudah kalian kenal.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, padahal ini mestinya di akhir pembelajaran ya. Tapi Ibu sampaikan di awal karena ini yang sekiranya kalian kenal. Ibu sampaikan yang kedua contohnya. Enak rasanya bubur hangat. Enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat. Janganlah mudah kita terpuruk. Dari contoh-contoh pantun yang Ibu sampaikan, kiranya kalian harus menggali. Coba lihat bahwa tipografinya yang kalian lihat itu bentuk bait itu seperti itu, ya. Kalau ada sumur di ladang satu baris, boleh kita menumpang baris kedua. Baris ketiganya kalau ada umur panjang, baris terakhirnya boleh kita berjumpa lagi. Nah, kalau kalian urai, tentu saja itu dalam satu bait ada berapa? 4 baris. Ya. Nah, sekarang ketentuannya harus ada 4 baris dalam satu bait. Tidak boleh sekenaknya atau menulisnya sekendak sendiri, harus ada 4 baris seperti contoh seperti itu. Nah, sekarang kita urai. Dalam satu baris kalian harus menghitung, tidak boleh lebih ya. Sekarang kalau dilihat, kalau ada itu suku katanya. Kalian sudah belajar suku kata kan? Ya. Suku kata. Kalau ada sumur di ladang, berapa? 9 ya. 9 suku kata. Kita hitung sekarang suku katanya. Kalau ada sumur di ladang, kalau 1, 2, ada 3, 4, 5, mur 6, di 7, 8, dan 9. Ada 9 suku kata. Boleh kita menumpang mandi, boleh 2, kita 4, menumpang 7, mandi 9, sama 9 ya. Kemudian sekarang kalau ada umur panjang berapa? Ada 8 ya. Kalau ada umur panjang 8-nya ini, boleh kita berjumpa lagi. Ada 9 ya. Nah, itu adalah yang terdapat dalam contoh pantun yang Ibu sampaikan yang sudah kalian kenal. Dari segi penulisan bahwa tadi itu menggunakan 4 baris, satu bait itu namanya. Kemudian sudah dihitung suku katanya. Baris ke-1 ada 9, baris kedua ada 9, baris ketiga ada 8, baris ke-4 ada 9. Nah, sekarang bukan hanya 2 saja atau 3 saja ya. Bait, kemudian jumlah suku kata, baris ya, itu sudah ada 3 ketentuannya. Tapi ini juga harus memenuhi bahwa ada rima. Ya, rima. Mana rima itu? Coba kita perhatikan. Yang diperhatikan adalah baris ke-1 dengan baris ketiga untuk rima. Rima atau sajak. Bukan sanjak tapi sajak. Rima atau sajak. Yang diperhatikan baris ke-1 dan ketiga. Pasangannya baris kedua dan keempat. Di ujung barisnya coba lihat. Ada kata ladang, ada kata panjang. Nah, mana yang samanya? Suara mana yang sama? Yaitu ang pada kata ladang, ang pada kata panjang. Itu disebut rima. Baris ke-1 dan baris ketiga, suara yang sama. Nah, sekarang lihat baris kedua. Kedua dan keempat. Ada kata mandi, ada kata lagi. Nah, bunyi yang samanya adalah suara i dengan i. Itu disebut rima. Itu ketentuan untuk membuat pantun atau ada dalam pantun.
Sudah berapa tuh syaratnya tadi? 1, berbentuk bait. Ya, ada 4 baris. Kemudian suku katanya sudah dihitung tadi. Kemudian rimanya sudah tahu. Yang terakhir adalah tiap baris itu punya perannya. Baris ke-1 dan kedua itu sebagai sampiran. Sampiran itu apa? Kulit ya. Kalau bahasa Sunda itu cangkang. Kulitnya. Jadi belum kelihatan isinya. Baris ke-1 dan kedua itu adalah kulit atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Itu yang harus ada di dalam pantun. Bisa dipahami tidak? Nah, sebagai evaluasi kalian paham dan tidak, pada contoh yang kedua ini kalian bisa menyebutkan, bisa memahami bagaimana puisi ini atau pantun ini. Ya, enak rasanya bubur hangat. Enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat. Janganlah mudah kita terpuruk. Nah, kalian akan tahu dari segi tipografinya, penulisannya bentuk apa, tiap barisnya, tiap baitnya ada berapa baris, tiap barisnya ada berapa suku kata, kemudian rimanya, suara apa yang sama dengan suara apa yang berdekatan. Ya, suara apa yang berdekatan atau bunyi apa yang berdekatan. Kemudian yang terakhir, mana sampirannya dan mana isinya. Baik. Nah, setelah kalian mencoba, ternyata pantun itu disimpulkan syarat-syarat pantun. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris A, B, A, B. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Syarat-syarat pantun tadi baris, nama lainnya adalah larik. Sudah jelas harus 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Boleh 8 suku kata, boleh 9, boleh 10, boleh 11, dan terakhir adalah 12. Nah, sekarang rima atau persamaan bunyi akhir setiap baris. Jadi baris ke-1 itu harus sama dengan baris ketiga, bunyinya ditandai dengan A dan A. Nah, baris kedua ujungnya itu harus sama dengan baris keempat, ditandai dengan B, B. Jadi kalau diurutkan, baris ke-1 kodenya A, baris kedua B, baris ketiga A lagi, baris keempat B lagi, ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sampiran itu adalah yang disembunyikan, yang merupakan kulitnya. Nah, baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Nah, setelah kalian mengetahui syarat-syarat pantun, tentu saja akan lebih mudah kalian jika ingin membuat pantun karena sudah dipegang, sudah tahu apa syaratnya. Nah, cara mudah membuat pantun tentu yang harus disiapkan adalah isinya dulu. Oleh Ibu sudah disiapkan nih, ada isinya. Wajib belajar mesti dikerjakan agar laku penuh arti. Wajib mesti dikerjakan agar kelak hidup penuh arti. Kira-kira bahasa sampirannya apa ya?
kalian tentu harus bisa. Ya, kita coba ya. Kata wajib itu mirip dengan Habib. Belajar mirip dengan berlayar. Mesti dikerjakan, ada ujung yang suara an. Kebalik papan, Ibu ambilkan kata-kata yang mirip ya. Jadi Habib berlayar ke balik papan. Kata agar, nah Ibu ambil kata layar, ada suara ar-nya. Kelak dengan perak, hidup dengan tertiup. Nah kesananya ada kata arti itu dengan meninggi. Ibu ulang ya. Wajib pada kata kalimat yang ketiga itu dimunculkan untuk baris ke-1 yaitu Habib. Wajib belajar, Habib berlayar. Mesti dikerjakan itu kebalik papan. Diambil suara an-nya. Berlayar kan kebalik papan. Diingat ini, balik papan hurufnya besar ya, itu nama kota. Kemudian pada isinya agar kelak hidup penuh arti. Disampaikan dengan sampirannya layar perak tertiup meninggi. Pasti dan. Nah sekarang hitung, sudah pas belum suku katanya ya. Kalau misalnya kata-kata tadi sudah agak mirip, kemudian cocok, coba sekarang hitung, pas gak? Kalau lebih dari 12 gak boleh, 13 gak boleh, tidak boleh ya. Habib berlayar ke balik papan, ada 10, belum 12 ya. Layar perak tertiup meninggi, 10 juga. Wajib belajar mesti dikerjakan, 11 belum 12. Agar kelak hidup penuh arti, agar ke 10 ya. Sudah pas untuk syarat dari suku kata ya. Nah sekarang lihat, jangan lupa untuk rimanya. Suara yang baris ke-1 an. Nah suara yang ketiga juga an. Kemudian suara yang kedua i, juga yang keempat i. Kita selesai untuk mengerjakan membuat pantun. Bisa ya, anak-anak pinter semua ya. Ya Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.